Halo people in the world dimanapun kalian berada, welcome to Indo Channel saya. Sebuah film perdetektifan perkriminalitasan akan saya bahas dalam bentuk alur cerita film. Dan film ini berjudul American Dragon. Menceritakan, tonton saja videonya. Berlatar di New York City, lebih tepatnya di sebuah gang yang bernama Little Tokyo, terlihat sekelompok geng Yakuza kelas bawah yang diketuai oleh seorang pengusaha yang bernama Noda. Ini dia bebengetannya. Dia terlihat akan melakukan sebuah open BO terhadap seorang wanita lonte-lonte begitulah. Saat dia sudah keluar dari mobil, tiba-tiba mereka semua dibantai habis-habisan oleh orang misterius. Cerita beralih ke sebuah restoran yang dimana kita diperkenalkan dengan aktor utama film ini, yaitu detektif Tony Luka. Dia sedang melakukan tugasnya dengan menyamar dan akan berbisnis dengan sekelompok penjahat yang diketuai oleh Shiroko. Ini dia pembengetannya. Shiroko mengajak si Tony untuk ngobrol di dalam WC, namun tiba-tiba Shiroko langsung menyergap si Tony karena dia tahu si Tony adalah seorang polisi yang sedang menyamar. Pada saat bersamaan muncullah seorang anggota polisi dan membuat keadaan jadi genting, dan polisi itu habis dibunuh oleh anak buah Shiroko dan terjadilah perkelahian antara anak buah Shiroko dan si Tony. Setelah berhasil mengalahkan anak buah Shiroko, si Tony pun langsung kejar Shiroko. Setelah mereka berada di luar restoran, Shiroko menyandra seorang wanita yang sedang memperbaiki mobil dan tiba-tiba, Hey Tony. ya, Shiroko bunuh si wanita itu dengan menembak pistol tepat di perutnya yang membuat si Tony itu ngagorowok hanyakal. Si Tony pun pulang ke rumahnya dengan perasaan hati hanyakal bisa nulungan si awewe tadi dengan ngahuleng tarik, dan dia melampiaskan penyesalannya dengan berlatih tinju. Keesokan harinya, Tony sedang berada di sebuah kantor polisi dan dia bertemu dengan rekan kerjanya yang bernama Dion. Ini dia bengetannya. Dion memberitahu Tony bahwa kaptennya menyuruh Tony untuk pergi ke ruangannya. Tony pun pergi ke ruangan si kapten dan di sana Tony didalil dan diceramahi oleh si kapten karena dia telah banyak sekali gagal dalam menjalankan tugasnya dan Tony diminta untuk cuti tugas sementara. So here are your options. Take 2 weeks off. Tony pun menolak penawaran cuti tersebut dan dia meminta 1 kali kesempatan lagi untuk melakukan pekerjaannya. So what's it gonna be? Si kapten pun menerima permintaan si Tony dan dia menyuruh Tony untuk menyelesaikan kasus pembunuhan yang sangat misterius terhadap anggota geng Yakuza yang tepatnya adalah di Little Tokyo. Murder down in Little Tokyo happened last night. Yes, sir. Tony pun telah sampai di Little Tokyo dan di sana sudah ada para polisi yang sedang melakukan integrasi dan di sana juga ada Dion. Tak berselang lama, Tony pun menemukan sebuah kertas yang berbentuk bunga. Tony pun langsung mendeteksi kertas tersebut dan ya, ternyata dalam kertas tersebut ada sebuah gambar bunga misterius.
Keesokan harinya, datanglah seorang pemuda Korea yang bernama Kim. Ini dia bengetannya. Dia datang ke New York untuk membantu tugas Tony untuk menyelesaikan kasus yang sedang ia tanganinya. This is Inspector Kim of Mereka langsung mengerjakan tugasnya dengan datang ke sebuah pelabuhan untuk menemui seorang, yaitu Tuan Nikai. Tony sengaja menemui Tuan Nikai untuk menanyakan tentang kasus pembunuhan Tuan Noda. Tuan Noda itu adalah rekan kerjanya si Tuan Nikai. Saat Tony tengah ngobrol serius sama si Tuan Nikai, tiba-tiba Direction. Live in difficult times with Mr. Nakai. You know, it was black luck. I beat it out of you. ya, si Kim tiba-tiba poporongos ke pengawal si Nikai, yaitu si Tuan Sato, dan terjadilah sebuah keributan kecil-kecilan. Karena gak mau keributannya semakin ramai, Tony pun menembakkan pistol ke langit dan dia pun pergi dari ruangan si Tuan Nikai tersebut. Cooperation, Mr. Nakai, and sorry about the ceiling. Keesokan harinya, mereka berdua kembali menjalankan misinya dengan datang ke sebuah bar milik teman si Tony, yaitu si Angelo. Ini dia bebengetannya. Tony ingin menanyakan keberadaan si Rocco terhadap si Angelo. You seen him? Saat mereka tengah asik mengobrol, si Kim kembali berulah. Dia diecom oleh sekelompok preman komplek. Abang kesabarannya setipis tisu, dia kembali ribut. Namun keributannya tidak berlangsung lama karena si Tony langsung gercep membawa si Kim keluar dari bar itu. Would never ever be treated like that. Saat di luar bar, si Tony marah kepada si Kim karena kejadian ini sudah yang kedua kalinya dan itu gara-gara si Kim. Si Tony yang sudah habis kesabaran, si Tony langsung hajar si Kim dan mereka pun malah garelut. Setelah gelutnya selesai, mereka kembali masuk ke dalam mobil dengan keadaan tidak saling bermusuhan layaknya orang garelut pada umumnya. Saat di dalam mobil, si Kim memberitahu si Tony bahwa pembunuh misterius itu bernama Kuranai. Dan dia juga memberitahu kalau kita harus memulai mencarinya, mereka harus kembali ke Yakuza atau tempatnya si Tuan Nikai. His name is Kuronai. How do we find him? We must go back to the Yakuza. Mereka pun pergi kembali ke tempat si Tuan Nikai dan di sana si Kim meminta maaf atas kejadian tadi. Setelah itu, Tuan Nikai menjelaskan tentang apa yang terjadi dalam kasus ini, bahwa ini adalah bentuk peperangan antar perusahaan dan yang nantinya dirinya juga akan ikut diincar oleh si pembunuh misterius tersebut. Their ambition has brought them at odds with another company. Scene beralih kepada si Rocco yang ternyata dia bekerja sama dengan si pembunuh misterius itu dan yang dimana mereka akan mengincar dan membunuh Tuan Nikai malam hari ini juga. When's it gonna happen? The Yakuza's number 2 man. Kembali lagi ke si Tuan Nikai yang dimana dia sedang melaksanakan makan malam bersama rekan-rekannya di sebuah restoran Jepang dan di situ juga sudah ada si pembunuh misterius yang saat mereka mau memulai makan tiba-tiba ya, si pembunuh misterius itu menampakkan bebenguknya dan langsung menghabisi si Tuan Nikai dan teman-temannya hanya dalam waktu hitungan detik saja. Beralih lagi ke si Tony dan si Kim yang dimana mereka sedang ngobdud santai di sebuah bar. Dan pada saat itu Kim menceritakan pengalaman kelamnya waktu dia masih dikerja di Korea. Karena dulu istrinya juga pernah dibunuh oleh orang misterius tersebut. I spoke from experience. What happened? I was to be in... Why? I was...
Setelah mereka selesai ngobdutnya, mereka terlihat sedang berjalan sempoyongan sambil menggak taksi. Dan pada saat mereka mau memegat taksi, mereka tiba-tiba diserang oleh tembakan dari dalam mobil yang entah siapa mereka itu. Keesokan harinya mereka akan menjalankan lagi tugasnya kembali, namun saat mereka mau mengendarai mobilnya tidak mau menyala dan tiba-tiba Great. Get out of the car! Get out! duar kemem, mobilnya tiba-tiba bitu. Dan ini adalah kelakuannya si Angelo, yang dimana si Tony dan si Kim langsung mengintimidasi tempat si Angelo. Dan si Tony langsung menanyakan, ulah siapakah semua ini? Dan ternyata semua ini adalah ulah si Rocco. It was fucking Rocco! Him and some other guy, Dan si Tony pun menanyakan keberadaan si Rocco di mana, tapi si Angelo memilih disiksa ketimbang memberitahu lokasi si Rocco di mana. Setelah dari tempatnya si Angelo, mereka pergi ke sebuah GJM milik pamannya si Tony. Kita panggil saja Wahuis, ini dia bebengetannya. Mereka akan latihan di sana agar badannya tetap fit saat menjalankan tugasnya. Scene beralih ke si Rocco bersama si pembunuh misterius, di mana si Rocco telah mengetahui bahwa dia telah gagal untuk membunuh si Luca. Dia berencana akan membunuh satu orang lagi, yaitu si Bobby Spano. Dan ya, dia langsung datang ke sebuah tempat bowling yang di sana ada si Bobby Spano sedang main bowling. Dan tanpa pikir panjang, si Rocco langsung membunuh si Bobby Spano beserta rekan-rekannya dengan cara brutal. Heads up. Mengetahui telah terjadi pembantaian lagi, si Tony dan si Kim pun memutuskan untuk pergi ke Little Tokyo lagi. Di sana mereka datang ke sebuah penginapan Jepang. Mereka pun bertanya kepada si penjaga penginapan itu, "Wah, aya tamu tadi dia?" Si Wah pun menjawab, "Aya jangan lebat ka dia." Mereka pun dipersilahkan masuk dan mereka langsung mencari si Rocco dan si pembunuh misterius yang mereka ternyata berada di dalam sini. Saat mereka tengah mengintip-ngintip, tiba-tiba muncullah si Rocco dan baku tembak pun tak terelakkan. Mereka berdua pun bertarung melawan musuhnya sendiri masing-masing. Inspector Kim. Keadaan pun semakin genting saat si Rocco memegang sebuah bom, namun bomnya dapat ditahan oleh si Tony dan si Kim yang sedang berusaha agar tidak dibacok oleh si pembunuh misterius. Dan terjadilah momen epic yang dimana mereka bisa lepas dari musuhnya masing-masing dan mereka langsung tembak si Rocco dan si pembunuh misterius sampai mereka jatuh ke jurang dengan bom yang masih dalam genggaman si Rocco. Dan oke teman-teman, bagaimana filmnya? Apakah seru? Film ini tamat begitu saja dengan ending yang sangat wah sekali. Oke, kepada kalian-kalian semua yang telah menonton film ini, terima kasih kalian telah menonton film ini. Dan jangan lupa subrek ya. Oke teman-teman, bila alur cerita film saya ini agak kekurangan sesuatu, komen aja dan kritik saya habis-habisan, gak apa-apa, karena saya akan introspeksi diri untuk memperbaiki semua ini. Oke, saya Agus selaku ketua channel Sayam ini. Terima kasih dalam waktunya.
Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.